Baik, selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi sebelumnya kami akan memperkenalkan nama dari masing-masing. Dari saya sendiri, nama saya Yohanes Santiago dengan NIM 06220018. Baik, saya atas nama Maria Banikimu dengan NIM 0622000152. Baik, saya atas nama Serafia Omiron dengan NIM 0622000185. Baik, saya atas nama Yohanes Erwin dengan NIM 0622000105. Jadi baik, di sini kami akan mempresentasikan materi kami dengan judul analisis strategi bisnis dalam meningkatkan daya saing pada UD Humaira Motor Kabupaten Bone. Jadi baik, selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi kepada pembawa materi, saya persilakan. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan ini. Saya akan menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan 1.1 latar belakang. Salah satu upaya yang dilakukan perusahaan agar dapat unggul dalam bersaing adalah perusahaan dituntut untuk selalu melakukan inovasi dalam strategi bersaing. Karena strategi bersaing merupakan upaya mencari posisi bersaing yang menguntungkan. Suatu perusahaan dapat mengembangkan strategi bersaing dengan cara mencari kesesuaian antara kekuatan-kekuatan internal perusahaan dan kekuatan-kekuatan eksternal tersebut. Sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan di 1.2 rumusan masalah. Bagaimana strategi bisnis yang diterapkan oleh UD Humaira Motor dalam meningkatkan daya saing? Sekian. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan di 1.3 mengenai tujuan dari penelitian. Untuk mengetahui strategi apa yang diterapkan oleh UD Humaira Motor dalam meningkatkan daya saing. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan materi bab 2 pinjam pustaka. 2.1 pengertian strategi bisnis. Strategi bisnis adalah sebuah kegiatan yang biasa dilakukan oleh para pelaku bisnis untuk memperoleh keuntungan bersaing. Baik, di sini saya akan menjelaskan 2.2 jenis-jenis strategi menurut Susilo tahun 2012 adalah 1. Melakukan verifikasi bisnis, 2. Strategi menyerang, 3. Mengembangkan pasar, 4. Mengembangkan produk. Sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan di 2.3 tentang tingkatan strategi. Yang pertama, strategi korporasi, yang kedua, strategi bisnis, yang ketiga, strategi fungsional. Sekian. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 3 mengenai metode penelitian. 3.1 lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di UD Humaira Motor yang beralamat di Kecamatan Bengok, Kabupaten Bone. Adapun waktu penelitian yang diperkirakan lebih dari 2 bulan, mulai dari bulan Maret sampai April 2018. Sekian. Jadi di sini di 3.2 itu ada sumber data. Di sini ada dua, ada data primer dan data sekunder. Data primer hasil wawancara secara langsung dengan pihak terkait yang menangani bidang yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Data sekunder sumber data diproses dan diperoleh secara langsung dari perusahaan UD Humaira Motor.
Baik, di sini saya akan menjelaskan 3.3 pengumpulan data. Peneliti memilih jenis penelitian kualitatif yaitu 1. Wawancara, 2. Observasi, 3. Dokumentasi. Sekian. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan bab 4 tentang hasil penelitian dan pembahasan. 4.1 Gambaran umum objek penelitian. Yang pertama tentang sejarah berdirinya UD Humaira Motor. UD Humaira Motor bergerak di bidang pelayanan jual beli sepeda motor bekas berbagai merek seperti Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki, dan juga motor buatan Cina. UD Humaira Motor ini didirikan pada tahun 2002 oleh Bapak Haji Humamadong dan Bapak Sayuti. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan di bagian visi dan misi UD Humaira Motor. Yang pertama, visi. Menjadi perusahaan yang terkemuka dan menciptakan nilai bagi pelanggan. Yang kedua adalah misi. Yang pertama, memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, menyediakan produk yang berkualitas. Yang ketiga, mengutamakan kinerja yang profesional dan berintegritas. Yang keempat, menerapkan tata kelola usaha yang baik. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lokasi perusahaan. UD Humaira Motor berlokasi di Matambang, Desa Tungke, Kecamatan Bengok, Kabupaten Bone. Dipilihnya lokasi ini dikarenakan lokasinya sangat strategis dan blok 9 mudah dijangkau oleh para konsumen. Selain itu, UD Humaira Motor juga tidak jauh dari tempat tinggal Bapak Sayuti. Yang berikut adalah struktur organisasi perusahaan. Yang pertama, pemilik. Yang kedua, bagian administrasi. Yang ketiga, bagian keuangan. Yang keempat, bagian mekanik. Dan yang kelima adalah bagian penjualan. Sekian. Baik, di sini deskripsi jabatan adalah penjelasan tentang tugas dan tanggung jawab orang yang menduduki jabatan tersebut. Dan juga ada kegiatan pemasaran. Itu yang pertama, produk, yang kedua harga, yang ketiga distribusi, dan yang keempat promosi. Baik, di sini saya akan menjelaskan 4.2 penyajian data. Yang pertama, permasalahannya yang dihadapi UD Humaira Motor. Yang dihadapi UD Humaira Motor saat ini adalah banyaknya pesaing bisnis yang mengakibatkan UD Humaira Motor ini harus mengambil langkah-langkah kreatif agar dapat bersaing di pasaran. Berkurangnya daya beli konsumen yang berakibat usaha ini mengalami penurunan profit. Terus lanjutannya, kedua tuh promosi yang dilakukan UD Humaira Motor. Promosi yang dilakukan UD Humaira Motor ini yakni pemasangan spanduk-spanduk promosi. Sekian. Baik, selanjutnya strategi bersaing UD Humaira Motor. Strategi bersaing yang dilakukan UD Humaira Motor melakukan dengan memberikan hadiah bagi konsumen yang ingin membeli motor. Pelayanan yang diberikan dengan sangat baik dan harga yang diberikan lebih murah dibandingkan perusahaan lain. Yang berikutnya, perusahaan yang menjadi pesaing pada UD Humaira Motor.
Pesaing pada perusahaan ini yaitu UD Rizky Jaya Motor dan beberapa perusahaan baru yang didirikan. Yang ketiga, harga yang ditawarkan pada konsumen agar konsumen berminat atas barang tersebut. Barang yang ditawarkan pada konsumen di bawah harga pesaing sehingga memudahkan kita menawarkan sepeda motor tersebut kepada konsumen. Sekian. Baik, terima kasih waktu yang diberikan. Yang berikut yang terjadi keluhan konsumen pada UD Humaira Motor. Keluhan yaitu biasanya motor yang diinginkan konsumen belum tersedia karena kehabisan stok, sehingga konsumen harus menunggu beberapa hari sampai motor yang diinginkan tersebut ada. Yang berikut pendapat konsumen terhadap pelayanan dan kualitas barang yang telah diberikan perusahaan UD Humaira Motor ini. Pelayanannya baik dan juga bagus. Dari beberapa motor yang saya lihat, kualitasnya terjamin bagus. Sekian. Deskriptif objek penelitian. Sampel yang dipilih dari populasi penelitian untuk memperoleh data primer dengan cara wawancara langsung. Objek dalam penelitian ini adalah pimpinan UD Humaira Motor dan konsumennya. 4.3 Analisis dan interpretasi. Yang pertama, kekuatan UD Humaira Motor. Yang kedua, kelemahan UD Humaira Motor. Yang ketiga, peluang UD Humaira Motor. Dan yang keempat, ancaman UD Humaira Motor. Baik, di sini saya akan menjelaskan 4.4 analisis faktor strategis internal dan eksternal. Mari kita melihat tabel 3. Oke. Faktor-faktor internal utama ada kekuatan, yaitu pertama pengiriman barang yang tepat, bobotnya itu ada 0,20, peringkatnya 3, rata-rata pertimbangan 0,60. Terus yang kedua, kualitas barang terjamin, bobotnya 0,20, peringkat 3, rata-rata pertimbang 0,60. Terus yang ketiga, lokasi perusahaan yang strategis, bobotnya 0,24, peringkat 4, rata-rata pertimbang 0,96. Total rata-rata pertimbangnya itu adalah 2,16. Terus faktor internal utama kelemahannya adalah 1. Tenaga sales yang kurang optimal, bobotnya ada 0,13, peringkatnya ada 2, rata-rata pertimbangannya itu 0,26. Terus yang kedua, promosi yang dilakukan belum maksimal, bobotnya 0,12, peringkat 2, rata-rata pertimbang 0,24. Yang ketiga, sistem penagihan masih lambat, bobotnya itu ada 0,11, peringkatnya 2, rata-rata pertimbang 0,22. Totalnya itu, total dari bobot tersebut ada 1,00 dan rata-rata pertimbangannya itu di kelemahan 0,72, tapi total keseluruhannya adalah 2,88. Lanjut kita ke tabel 4, Matrix External Factor Evaluation atau EV Matrix. Faktor-faktor eksternal utama peluangnya ada 5, yaitu pertama, kondisi perekonomian Indonesia yang semakin membaik, bobotnya ada 0,10, peringkat 2, rata-rata pertimbangan 0,20. Yang kedua, kemajuan teknologi 0,12, peringkatnya 4, rata-rata pertimbangan 0,48. Loyalitas pelanggan pada perusahaan, bobotnya 0,15, peringkatnya 3, rata-rata pertimbang 0,45. Yang keempat, kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang, bobotnya itu 0,15, rata-rata pertimbangan 0,60. Terus yang kelima tuh keinginan masyarakat yang tidak pernah puas,
bobotnya ada 0,13, peringkatnya ada 4, rata-rata pertimbangannya 0,52. Total rata-rata pertimbangan tuh 2,25 total keseluruhan. Lanjut. Terus ada ancaman tuh ada 5, yaitu yang pertama, banyak perusahaan yang menjual barang yang sama. Bobotnya itu ada 0,08, peringkatnya ada 2, rata-ratanya 0,16. Yang kedua, promosi dari perusahaan lain lebih maksimal. Bobotnya 0,09, peringkatnya 2, rata-rata pertimbangan 0,18. Yang ketiga, permainan harga dari pesaing. Bobotnya 0,07, peringkat 2, rata-rata 0,14. Yang keempat, permainan harga dari pesaing. Bobotnya 0,08, peringkatnya 2, rata-rata 0,18. Yang kelima, permainan harga dari pesaing. Bobotnya 0,8, peringkatnya 2, rata-rata 0,16. Jadi total dari ancaman tersebut adalah total keseluruhan 0,82. Jadi total keseluruhan dari bobot peluang dan ancaman tuh dari totalnya tuh 1,00. Terus total keseluruhan dari peluang dan ancaman peringkatnya itu rata-rata pertimbangannya tuh 3,07. Sekian. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan membawakan materi bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Di materi 1, kesimpulan. Dari materi yang akan bawakan tadi, dapat kami simpulkan bahwa UD Humaira Motor meningkatkan strategi bersaing dengan menyediakan barang yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, memaksimalkan pengiriman, meningkatkan strategi promosi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, dan mempertahankan citra perusahaan di mata masyarakat. Sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan di bagian 5.2 di bagian saran. Pimpinan UD Humaira Motor sebaiknya terus mengikuti perkembangan pasar sehingga bertahan dalam bersaing. Sekian dan terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf.